Sepertinya begini, saya lihat di mana ada Pak Cakra sesuatu hal yang sangat menarik dan isinya daging semua. Terima kasih. Termasuk kemarin di room siapa? Bang Edis TV ya. Ya, Eh, dan saya kira hal yang disampaikan Pak Cakra ini adalah sesuatu yang sangat urgen saat ini. Dan saya kira sudah saatnya Pak Cakra. ya. Sebelum-sebelum ini, beberapa kali ada beberapa orang yang mengangkat ke atas hal-hal seperti ini, tetapi tidak begitu kuat, sehingga segan, malu, dan mundur, artinya tidak mencuat ke permukaan. Mhm. Tetapi hal tadi yang disampaikan sebelumnya, saya juga bertanya-tanya sampai sekarang, Pak Cakra, kenapa negara tertarik mengurus keyakinan individu atau agama seseorang warga negara? Padahal tadi Pak Cakra katakan tidak ada kontribusinya sama sekali bagi negara. Bahkan hanya memberikan kontraproduktif. Mhm. Maka hukum penistaan agama itu bukan hanya dihapus, saya kira Pak Cakra ya, tetapi negara saya sarankan, saya himbau, jangan urus keyakinan seseorang warga negara. Biarkanlah dia bertanggung jawab kepada keyakinannya. Sorga, neraka, dunia akhiratnya, biarkanlah dia yang memilih bertanggung jawab, tetapi tidak juga melanggar hak asasi orang lain. Ya, Kan begitu ya, Pak ya? ya. Nah, saya lihat cara berpikir wawasan Pak Cakra ini sangat begitu luas. Sehingga boleh saya katakan agak aneh dengan orang lain. Izin ya, Pak Cakra ya. Ya, Apakah silakan. boleh tahu latar belakang Bapak, referensinya, atau boleh cerita sedikit tentang apa yang Bapak lihat selama ini, sehingga timbul pendapat-pendapat yang ini, dan saya sangat setuju sekali. Dari dulu saya cari orang-orang seperti Pak Cakra ini, cara berpikir seperti ini. Saya sangat senang, saya pribadi. Dan banyak orang yang diskusi sebetulnya, tetapi mereka tidak berani, Pak Cakra. Hmm. Jadi ada dua hal yang saya tanya ini. Ya, boleh. Yang pertama tadi, izinkan kalau boleh cerita latar belakang background Bapak, Pak Oke, Cakra. oke. Yang kedua, apa Bapak nggak takut dipersekusi ya, Pak Cakra? Apa alasan Bapak sehingga begitu kuat, ya? Ya, Um, Bapak tahulah di negara kita, negara Konoha ini, Bapak harus hati-hati, Pak. ya. Bisa dipersekusi, tetapi Bapak nggak takut. Nah, kira-kira tipsnya apa, Pak? Ya, Saya sangat butuh, negara butuh orang-orang seperti Bapak ini. Harus berani, tetapi bukan berani gitu juga, punya juga konsep wawasan yang luas. ya. Mungkin itu ya dulu ya, Pak Cakra Eh, ya. Silakan, Pak. Terima eh, kasih. Terima kasih banyak, Pak Kevin. Terima kasih banyak. Bagus. Saya kasih sedikit background ya, motivasi atau inspirasi yang membuat saya mengungkapkan pemikiran saya seperti yang selama ini saya ungkapkan. Persoalannya yang pertama, saya terbesar dalam sebuah keluarga yang sangat ortodok, yang sangat taat. Ayah saya adalah seorang imam masjid, dan saya juga banyak menghabiskan waktu di masjid mengurus masjid lah. Saya azan. Jadi salah satu klaim yang diklaim oleh orang Islam yang membuat saya terpikir waktu saya kecil, bahwasanya siapa yang meninggalkan sembahyang, dialah yang meruntuhkan Islam. Itu waktu saya umur 6 tahun, saya dengar itu di masjid. Saya pikir-pikir, ini Tuhan nggak beres. Kalau gara-gara saya nggak sembahyang, Islam itu runtuh. Nah, itu waktu pertama saya memikirkan ada yang tidak beres dalam Islam ini. Kok gara-gara saya sendiri yang tidak sembahyang, Islam ini bisa runtuh. Berarti Islam ini sangat rapuh. Secara fondasi Islam ini sungguh rapuh. Nah, itu persoalan kedua. Persoalan pertama. Kemudian persoalan yang kedua, Islam itu mengklaim
adalah agama terbaik daripada agama-agama yang lain. Agama yang tersegala lah. Kemudian Tuhan yang paling segala. Tapi ternyata dalam praktek, dalam aplikasi, dan baik itu secara teori dan juga secara hasil yang dituangkan oleh umat, dan juga hasil yang dijelaskan oleh kitab hadis. Artinya hasil yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad yang diyakini umat Islam. Ternyata hasil yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad bukanlah hasil yang mengacu manusia kepada kebaikan. Jadi saya melihat ada masalah di dalam tindakan Nabi Muhammad itu sendiri. Kalau kekerasan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dianggap kebajikan dan itu harus dianut oleh oleh umat manusia, maka manusia ini terjebak dalam penipuan. Nah, saya sudah melihat banyak perlakuan orang Islam, karena Islam itu sangat begitu kental di Aceh, dan materi dan datanya sangat banyak untuk kita lihat bahwasanya Islam di Aceh itu sudah begitu lama dan sudah begitu kental dianut oleh masyarakat. Tetapi kok hasilnya itu susah dijelaskan di atas kertas dan diperlihatkan kepada umum sehingga masyarakat bisa menikmati, bisa melihat sendiri data-datanya bagaimana. Ya, karena memang tidak bisa menghasilkan janji yang dijanjikan. Alasannya apa? Karena ajaran itu bertentangan dengan apa yang diklaim. Jadi umat Islam terjebak dalam slogan. Misalkan, di antara banyak slogan yang digunakan, Islam itu diklaim sebagai rahmat kepada semua manusia, termasuk orang Islam itu sendiri. Ternyata orang Islam tidak bisa menikmati rahmat kebebasan berpikir. Nah, siapa yang ingin berpikir, maka dia murtad atau dituduh dia sudah keluar daripada Islam. Artinya manusia, orang Islam ini sangat tidak dianjurkan untuk menggunakan akal. Jangan pikir, kamu ikut aja, tutup mata, itu tutup jendela, tutup pintu, tutup jendela, ikut saja apa yang dikatakan ulama. Padahal ulama itu sendiri juga ikut percaya buta. Mereka sendiri juga nggak tahu. Nah, yang lebih parah lagi, kaum ulama ini, para cendekiawan Muslim, mereka bukan sumber moralitas dan juga bukan sumber spiritualitas. Termasuk Nabi Muhammad itu sendiri. Nabi Muhammad bukan sumber moralitas dan juga bukan sumber spiritualitas. Nah, itu secara ini ya, sedikit dulu. Nanti bisa saya jabarkan persoalan ini. Nah, kemudian terkait